Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, dan ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, kalau kita mendengarkan, mencermati bacaan pertama dan juga bacaan Injil serta pesan-pesan dalam kitab suci yang cukup banyak berbicara mengenai harta, kekayaan, uang, seringkali yang muncul adalah bahwa harta, kekayaan, uang adalah godaan, adalah idol, adalah apa itu? Berhala, adalah tuan yang lain, adalah mamon. Kerap kali dikatakan bahwa harta, kekayaan, uang itu dinilai secara buruk, tidak baik. Padahal kalau kita bandingkan dengan hidup kita saat ini, betapa harta, uang, kekayaan itu perlu, betapa semuanya itu kita cari, betapa hidup kita habiskan untuk mendapatkan itu. Lantas bagaimana
kita memahami pesan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kalau kita diukur dengan anak muda yang tadi mau mengikuti Yesus, dia berlari-lari, mendapati Yesus kemudian berkata, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Apa yang bisa kulakukan untuk memperoleh kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal? Yesus berkata, ikutilah 10 perintah Allah. Sudah kulakukan Tuhan, apalagi yang kurang? Cuman 1 kurangnya. Jual semua yang kamu miliki, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikutilah aku. Mungkin kalau itu dikatakan kepada kita sekarang ini, saat ini, kita semua keluar dari pintu ini satu persatu. Tidak ada yang bertahan di sini. Siapa mau menjual miliknya untuk memberikan kepada orang miskin, kemudian mengikuti Yesus dalam keadaan tidak punya apa-apa? Kalau kita pahami secara lurus-lurus, mungkin semuanya akan meninggalkan tempat ini saat ini juga. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya apa yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi adalah gambaran dari bagaimana murid-murid Kristus pada jemaat yang pertama, jemaat perdana. Anda bisa ingat bagaimana kehidupan mereka pada saat itu di Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul digambarkan cara hidup jemaat pertama. Mereka hidup saling mendukung, mereka hidup saling menyemangati. Kalau ada seorang yang punya harta milik dan dijual, maka harta milik itu diberikan kepada para rasul, kemudian para rasul membagikannya sesuai kebutuhan masing-masing. Itulah cara hidup mereka. Maka kalau dikatakan kemudian Petrus tadi berkata, Guru, kami sudah mengikuti Engkau sekian lama, kami sudah meninggalkan apa yang kami miliki untuk mengikuti Engkau. Lalu Yesus berkata, barang siapa meninggalkan apa yang dia miliki untuk aku atau untuk Injil, ia akan memperoleh pada zaman ini juga 100 kali lipat. Dan benarlah demikian, pada zaman ini yang dimaksud adalah cara hidup jemaat pada saat itu. Mereka tidak kehilangan keluarganya, tapi justru bertambah keluarganya. Karena seluruh jemaat itu menjadi keluarga mereka. Ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya. Hartanya juga bahkan tidak kekurangan, karena harta itu adalah harta jemaat yang digunakan untuk keperluan bersama. Itulah gambaran jemaat perdana. Maka apa yang dikatakan Yesus ini sungguh tepat digambarkan seperti saat itu. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat zaman ini sekarang, bagaimana kita bersikap pada harta, kekayaan dan uang, pantaslah memang ajaran yang Yesus sampaikan hari ini kita camkan baik-baik. Bahwa mengikuti Yesus tidaklah mudah, bahwa meninggalkan harta, uang dan kekayaan itu tidak mudah. Kelekatan pada hal-hal tersebut sungguh seringkali membuat kita kehilangan arah. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemakmuran duniawi. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, tanpa kebijaksanaan, tanpa hikmat, tanpa dibekali oleh pengertian akan sabda Tuhan, harta, kekayaan dan uang justru akan menjerumuskan kita pada dosa, pada maut. Maka bacaan yang pertama sungguh perlu kita waspadai. Bagaimana kitab kebijaksanaan mengajarkan kita betapa pentingnya untuk selalu mengutamakan roh kebijaksanaan dan hikmat. Sebab dengan didasari roh kebijaksanaan dan hikmat, jabatan, tahta, kekuasaan akan menjadi berguna bagi kebahagiaan keselamatan semua orang. Harta, kekayaan di bumi akan sungguh bermanfaat bagi kemakmuran semua orang, dan juga kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dapat dilakukan ketika semuanya itu didasari dengan cinta akan sabda Tuhan. Sebagaimana bacaan kedua tadi juga mengingatkan kita bagaimana firman Tuhan itu yang meneliti kita, memeriksa kita masing-masing. Semua dari kita diukur berdasarkan sabda Tuhan yang menelanjangi kita, yang membuat kita terlihat apa adanya di hadapan Tuhan.
Tuhan tidak menilai seberapa banyak harta kita, tidak menilai seberapa banyak kekayaan, kemakmuran kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana cinta kita pada sabdanya dan untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Maka bila kita masing-masing saudari-saudara dititipi, dipercaya untuk memiliki harta kekayaan, untuk memiliki tahta, untuk memiliki kekuasaan, untuk diberi jabatan, mari kita gunakan itu sebaik mungkin demi kebahagiaan, demi kesejahteraan bersama. Kita gunakan itu semua untuk semakin menunjukkan, menghidupkan sabda Tuhan dalam setiap perkataan, tindakan, dan perlayanan kita setiap hari. Dan mari kita mendasarkan hidup kita hanya semata-mata pada hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semoga dengan demikian kita beroleh harta kekayaan di surga dan juga kebahagiaan kekal bersama Tuhan ketika kita semua mengakhiri perutusan hidup kita di dunia ini. Uang dan harta tidak dapat membeli kerajaan surga, tetapi cinta kita kepada Allah itulah yang membawa kita, menjamin hidup kita sampai pada persatuan dengannya.